Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 541, itu datang. Dia telah dipromosikan menjadi alam ilahi, dan kekuatan serta kepercayaan dirinya telah meningkat pesat. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak sebaik Aiden, dia juga adalah dewa sejati, dan dia tetap tidak akan kesulitan mengandalkan teknik rahasia dan harta karun untuk menyelamatkan nyawanya di depan Aiden. Tapi sekarang dia menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Guru ilahi di belakang Tuan Pero memiliki aura kekuatan yang bahkan lebih kuat dari miliknya, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satupun gerakan Aiden. Selain itu, Aiden membunuh Inspektur Poli dan Tuan Pero kapanpun dia memintanya, seperti menghancurkan semut dengan santai, yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius apa yang disebut sebagai pukulan besar di kota Hong Kong ini. Pada levelnya, dia sudah mampu mengabaikan kekuatan dunia. Ketika wajahnya berubah, Yan Wuji menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berlutut, dan berkata sekuat tenaga, "Tuan Aiden, selamatkan hidupku." Aiden memandangnya dengan ringan. Wajah Yan Wuji seputih salju, dan dia berlutut di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. "Tidak ada dendam antara kamu dan aku tidak akan membunuhmu." "Terima kasih, Tuan Aiden." "Jangan berterima kasih padaku dulu." Aiden menunjuk, dan seberkas cahaya hijau terbang keluar dan mengalir ke alis Yan Wuji. "Hari ini, saya akan mencabut kultivasi Anda sebagai hukuman." Puff! Yan Wuji memuntahkan seteguk darah, dan aura kuat di tubuhnya layu dan menghilang dalam sekejap. Kulit halusnya menjadi tampak lebih tua saat ini, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Aura senja menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang pria berusia 40-an atau 50-an telah berubah menjadi seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Wajah Yan Wuji sedih, dan dia membungkuk dengan gemetar, "Terima kasih Tuan Aiden atas rahmat hidup Anda." Ekspresi Aiden acuh tak acuh, dia tidak lagi sekuat orang ini. "Karena Anda memilih tim yang salah, Anda harus membayar harga atas kesalahan Anda." Wajah Jessica kaget, dia memandang Yan Wuji yang sekarat dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. "Tuan Yan, apakah kamu tahu di mana kakek saya sekarang?" Yan Wuji berkata, "Bangsal villa Teluk Air Jernih." "Terima kasih." Melihat Aiden dan rombongannya pergi, sekelompok pria berpakaian hitam dan prajurit khusus saling memandang dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, seolah-olah mereka selamat dari bencana. Pemuda tadi benar-benar menakutkan. Salah satu dari dua tuan besar dibunuh olehnya dengan satu gerakan, sementara yang lain dicabut budidayanya dan berubah menjadi lelaki tua senja dengan lambaian tangannya. Metode seperti peri ini membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali. "Haruskah saya melaporkan kematian Inspektur Poli dan Tuan Pero?" Seseorang mengatakan sesuatu dengan samar. Inspektur Poli dan Tuan Pero memiliki status tinggi di kota Hong Kong. Jika mereka meninggal, masalah ini mungkin tidak akan hilang dengan mudah. Tapi sekarang, beberapa pemuda dan pemudi berjas hitam tampak keluar dari kegelapan malam dan mengeluarkan buku catatan kecil untuk semua orang. "Kami adalah utusan khusus kantor Istana Surgawi di kota Hong Kong, dan kami akan menangani masalah ini dengan otoritas penuh. Silakan kembali bersama staf kami untuk penyelidikan lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, sekelompok tentara berpakaian hitam yang tidak bersenjata dan dingin bergegas keluar dalam sekejap dan membawa pergi semua orang yang hadir. Pemimpinnya, seorang pemuda berambut pendek yang sedang sakit gigi, berkata, "Mes Samson, kapan Tuan Aiden akan meninggalkan kota Hong Kong?" Dalam waktu kurang dari seminggu setelah dia datang ke kota Hong Kong, dia membunuh 3 master kontrol dewa dan seorang inspektur. Seorang ksatria yang mulia. Bahkan master top seperti Alfred mati di tangannya. "Saya khawatir jika dia tinggal lebih lama lagi, cabang Istana Surgawi kota Hong Kong tidak akan bisa melindunginya." Orang yang dia panggil Nona Samson adalah seorang wanita tinggi dan cantik. Itu adalah Octavia Samson. Dia melihat ke arah mana Aiden dan kelompoknya pergi, matanya sedikit linglung, dan berkata sambil tersenyum masam, "Dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan benar-benar melanggar hukum. Bagaimana saya tahu kapan dia akan pergi? Juga, segera beri perintah dan jangan biarkan siapapun memprovokasi dia. Aku curiga dia sudah memasuki alam dewa." Wajah pria berambut pendek itu langsung menjadi kusam. "Alam ilahi." Dia bergumam tanpa sadar. Orang-orang di kamar kedua keluarga Wang mungkin mendapat masalah kali ini. Repulse Bay dikenal sebagai kawasan pemukiman kaya di kota Hong Kong dengan lingkungan yang sangat elegan. Ketika Aiden dan Jessica kembali ke villa, hari sudah subuh.
Namun saat ini Aiden telah mencapai tubuh bawaan Tao dan dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi kapan saja, bahkan jika ia tetap terjaga selama seminggu, ia tidak akan merasa lelah. Nona, kamu akhirnya kembali. Dua perawat muda berlari keluar villa dan berteriak kepada Jessica, "Tuan, mereka membawa saya pergi." Wajah Jessica berubah drastis, apa yang terjadi? Seorang perawat kecil yang tinggi berkata dengan tergesa-gesa, "Awalnya, mereka mengirim seseorang untuk menghentikan saya di depan bangsal Tuan, tetapi untuk beberapa alasan, setengah jam yang lalu, Tuan Sami tiba-tiba memimpin seseorang untuk menjemputnya. Kami para pelayan juga tidak bisa menghentikan dia." Sami. Wajah Jessica muram dan dia mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat seorang pengurus rumah tangga tua berlari membawa telepon. "Nona, ini majikan kedua. Dia memintamu untuk menjawab telepon." Jessica menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon. "Jika kamu ingin orang tua itu selamat, datanglah ke villa di puncak Teluk Kowloon." Detik berikutnya, panggilan itu segera ditutup. Ekspresi Jessica berubah dan dia berlutut tepat di depan Aiden. "Tuan, tolong selamatkan kakekku." Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir. Karena aku berjanji untuk melindungi keluarga Wangmu, aku pasti akan melakukannya. Jika keluarga Palmer ingin dihancurkan, dia harus melindunginya. Beri aku lokasi villa di Kowloon Bay." Jessica dengan cepat menyerahkan peta itu. Aiden meliriknya. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak, merobek udara dengan keras, seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, langsung terbang tinggi ke langit, menembus langit malam dan menghilang, hanya menyisakan suara yang masih bergema di hati Nico dan lainnya. "Kalian tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Pada saat yang sama, di villa mewah di puncak Gunung Jiulong. Saat ini, di atap villa, seorang lelaki tua berjubah hitam memandang ke dalam kehampaan dengan matanya seperti elang. Di sebelahnya ada lelaki tua berjubah putih, Tuan Ming, dan Han Lei serta pejabat senior lainnya di kamar kedua keluarga Wang. Terutama Han Lei dan lainnya, ekspresi mereka sangat suram. Mereka tidak menyangka bahwa Aiden begitu melanggar hukum sehingga dia bahkan berani membunuh Tuan Pero dan Inspektur Poli secara langsung. Hal yang paling menakutkan adalah Aiden membunuh dua tokoh besar di kota Hong Kong ini, pemerintah Hong Kong dan departemen khusus, tetapi tidak ada pergerakan sama sekali. Ini berarti seseorang diam-diam melindungi Aiden. Atau mungkin, bahkan pemerintah Hong Kong dan departemen khusus tersebut tidak ingin memprovokasi Aiden. Sekarang, mereka harus menaruh semua harapan mereka pada Tuan Yates yang misterius ini. Orang ini selalu sangat misterius dan merupakan juru bicara sebenarnya dari keluarga Palmer di kota Hong Kong, bahkan Alfred sangat hormat di depan orang ini. Mungkin, dengan dia di sini, dia bisa menghentikan Aiden. Di bawah tatapan semua orang, mata Tuan Yates tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya, ekspresinya sangat serius, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. "Sudah datang." Bab 542, bunuh dengan satu telapak tangan. Saat lelaki tua bernama Yates itu selesai berbicara, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Saat ini, langit sudah memutih, namun pemandangan masih redup. Kowloon Bay Villa awalnya terletak di puncak Kowloon Peak, langitnya sangat berkabut sehingga sulit bagi orang biasa untuk melihat sesuatu yang berjarak 30 meter. Tapi saat ini, cakrawala sepertinya telah ditebas oleh pedang besar yang tajam, dan sebuah tanda besar membentang di langit. Seperti auman besar pesawat tempur supersonik, bergema di seluruh puncak gunung dan mengguncang hati semua orang. Di mata semua orang yang terkejut, sosok yang ditutupi kilau batu giok putih turun seperti dewa. Satu sosok ibarat seluruh dunia, ketika hati orang gemetar, ada keinginan untuk berlutut. Terutama Han Lei dan yang lainnya, wajah mereka pucat saat ini, kaki mereka gemetar, dan hampir jatuh berlutut. Terkejut. Orang tua bernama Yates berjubah, wajahnya terguncang dan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia membuat segel dengan tangan kanannya dan berteriak dengan keras. Dengan villa sebagai pusatnya, udara dalam radius 1 kilometer tiba-tiba menderu, dan lingkaran cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seketika membentuk suara gemuruh seperti lonceng kuning di udara. Han Lei dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tubuh mereka bersinar, seolah-olah mereka bebas kembali, dan dunia di depan mereka kembali normal. Bahkan Tuan Ming tampak sangat terkejut saat ini, terengah-engah dan menatap Aiden di udara. Aiden berdiri dengan tangan di belakang tangan, berdiri di kehampaan, memandang orang-orang di atas villa di bawah dari kejauhan, dan menghela nafas ringan.
Lingkaran sihir sebenarnya bisa menahan tekanan dari tubuh bawaan Tao saya. Cukup kuat. Komentarnya yang merendahkan membuat lelaki tua bernama Yates itu tampak muram seperti air. Namun dia tidak berani bertindak gegabah. Dengan kekuatan pikiran spiritualnya, mustahil untuk mendekati Aiden, dan tentu saja sulit untuk merasakan kekuatan aslinya. Hal ini membuatnya semakin takut. Jika bukan karena berkah dari formasi besar yang telah disiapkan sebelumnya, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan Aiden sama sekali. Aiden tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Pikiran spiritual yang besar menyapu dirinya seperti air pasang, dan dia langsung melihat Luther di ruang bawah tanah villa. Dia sudah melihat penampilan orang lain di benak Jessica. Namun, kondisi Luther sepertinya tidak terlalu baik, dan api kehidupan serasa akan padam kapan saja. Apakah kamu Aiden? Orang tua bernama Yates menatap Aiden lama sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, aura kuat keluar dari tubuhnya, dan lingkaran cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam kehampaan, mengalir ke tubuhnya dalam sekejap. Saya Teran Dewa Pengontrol Air dari keluarga Yates. Saya bekerja untuk keluarga Plamer kepada saya di tahun-tahun awal. Meskipun saya tidak berniat menjadikan Anda musuh hari ini, Anda, tuan saya, tidak dapat menahannya. Biarkan aku mempelajari trik tuanmu hari ini. Keluarga Yates, belum pernah mendengarnya. Aiden tersenyum tipis. Orang tua itu juga tidak marah, dengan lambaian tangannya, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang biru besar di udara dan menebas ke arah Aiden. Meskipun saya tinggal terpencil di kota Hong Kong, saya masih mendengar tentang nama teman kecil Aiden. Hari ini saya akan melihat apakah Anda, Grandmaster nomor 1 di Sundari, mengharumkan nama Anda. Tyran menjadi terkenal 15 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sudah menjadi master hebat di tahap akhir kontrol dewa. Sekarang dia memiliki setengah kaki di alam dewa, jika tidak, keluarga Palmer tidak akan menyerahkan seluruh kekuatan kota Hong Kong padanya. Trik kecil. Aiden mencibir dan bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Maha Mudra Besar Ki Bawaan. Kekuatan magis ini, yang hanya dapat menampilkan kekuatan aslinya di tahap bawaan, akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang tak tertandingi. Di udara, di antara semua mata yang kusam. Sebuah cetakan tangan berwarna hijau besar yang panjangnya lebih dari 3 kaki sepertinya membawa kekuatan seluruh dunia. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh, dan pedang raksasa hijau Tyran tidak mampu menahan perlawanan sedikit pun di bawah segel tangan besar, dan pedang itu langsung hancur sedikit demi sedikit. Bagaimana ini mungkin? Wajah Tyran terkejut, dan dia merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Dia meraung, dan sepotong cangkang kura-kura tiba-tiba muncul di dadanya, membentuk baju besi berukuran sekitar 10 kaki dalam sekejap. Ketika pola padat di atasnya mengalir, teksturnya tidak bisa dihancurkan. Ini tidak cukup. Dia tampak tegas dan menggigit ujung lidahnya, ketika darah muncrat, darah itu langsung mengembun menjadi dinding tirai berwarna darah di depannya. Teman Ming, bantu aku. Wajah Tuan Ming terkejut dan dia tidak berani mengabaikannya. Perisai cahaya emas ilahi. Dia berteriak pelan, dan auranya meledak hingga ekstrim, dalam sekejap mata, perisai emas bundar terbentuk di depannya, bergabung dengan dinding tirai berwarna darah. Saat berikutnya. Boom! Jejak tangan besar Ki jatuh pada tirai cahaya formasi hijau. Klik! Formasinya langsung hancur, udara menderu kencang, dan sidik jari hijau yang besar langsung mengenai cangkang kura-kura besar itu. Boom! Di dalam cangkang kura-kura, lingkaran cahaya coklat kuning bersinar, dan hanya menahan nafas sebelum meledak dalam sekejap. Engah. Wajah Tyran menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya penuh ketakutan. Saat berikutnya, cetakan tangan hijau jatuh lagi. Entah itu dinding tirai berwarna darah atau perisai cahaya keemasan, semuanya rapuh seperti kertas, langsung pecah menjadi titik-titik hujan ringan. Cepat mundur. Mata Tyran hampir pecah dan dia meraung dan berteriak, tapi itu sudah terlambat. Jejak tangan besar seperti safir itu seperti gunung buzu yang runtuh. Bukanlah kekuatan manusia untuk melawan. Tidak. Master Ming, yang mengenakan jubah putih dan memiliki aura keabadian, merasa seolah-olah tubuhnya terikat oleh kekuatan tak kasat mata dalam krisis hidup dan mati, matanya penuh keengganan dan dia berteriak dengan sedih. Han Lei dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan hampir mengompol, mereka bahkan tidak dapat meminta bantuan. Boom!
Jejak tangan Safir jatuh, dan sebagian besar villa besar di puncak gunung runtuh, sebuah sidik jari besar muncul di gunung yang sangat keras. Adapun Hanlei dan Master Ming, mereka bahkan tidak dapat menemukan tubuh mereka. Sebelum Aiden maju ke bawaan Tao, dia bisa bersaing dengan alam dewa. Sekarang dia sudah maju ke alam bawaan, bagaimana Tairan bisa menolaknya? Bahkan dengan berkah dari formasi hebat ini, Aiden saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Setelah menamparkan Hanlei dan yang lainnya sampai mati dengan satu telapak tangan, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya langsung muncul di depan villa bobrok itu. Haha. Kamu tertipu. Pada saat ini, tiba-tiba, tawa gila datang, dan Tairan, yang seharusnya hancur berkeping-keping, tiba-tiba muncul tinggi di langit. Pada saat ini, wajahnya pucat, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Di tengah alisnya, tanda biru bersinar dengan kilau. Saat auranya meraung, sidik jarinya tiba-tiba berubah. Sidik tangan yang telah dihancurkan oleh telapak tangan Aiden. Sejumlah besar topeng cahaya muncul lagi pada saat ini, menutupi Aiden seperti tirai langit. Wajah Tairan dingin dan muram, dia menatap Aiden dan berkata, kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Aku khawatir kekuatan telapak tangan itu sudah sebanding dengan serangan dari orang kuat di alam dewa. Jika benda itu berada di tempat lain, aku pasti sudah mati. Namun, dalam formasi 9 naga Gansui ini, saya dapat menggunakan kekuatan formasi untuk muncul di mana saja dalam jarak 100 meter sesuka hati. Kekuatan magis Anda tidak dapat membantu saya. Ya. Aiden tetap tanpa ekspresi, mencibir, dan menunjukkan. Bab 543, Kakak Senior. Jika itu masalahnya, maka aku akan membekukan kekosongan ini dan mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Oh ya. Bus. Berpusat di ujung jari Aiden, riak biru menyebar seketika, menyebar lebih dari 1 kilometer dalam sekejap mata. Kabut hijau yang mengepul di dalam formasi segera memadat, seolah dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Tairan tampak kaget, menatap Aiden, mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan magis seperti itu bisa terjadi saat ini? Aiden mencibir dan meninju. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Boom. Kekosongan itu meraung keras, dan segel tinju giok putih langsung menghancurkan kekosongan itu dan mengenai Tairan. Wajah Tairan garang, dan matanya menunjukkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Aiden benar-benar melebihi ekspektasinya. Saya khawatir dia memiliki jalan keluar yang sempit hari ini. Memikirkan hal ini, dia merasa tenang. Aiden kecil, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu dewa pengontrol air dari keluarga Yatesku. Pengawal Kowloon, bangkit. Boom. Dalam kehampaan, kabut hijau yang awalnya memadat tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini, membentuk 9 naga panjang uap air hijau yang terkondensasi ke segala arah dalam sekejap mata. Kowloon meraung, dan di tengahnya ada Aiden. Boom. Tinju Aiden sedang mengenai naga biru raksasa saat ini. Boom. Naga raksasa itu meraung, dan cahaya hijau di tubuhnya melonjak, tapi sudah sulit untuk dilawan. Dalam sekejap, ia pecah menjadi titik-titik hujan ringan dan menghilang. Sosok Tairan sepertinya terkunci oleh pikiran spiritual Aiden saat ini, dan tidak mungkin lagi melakukan teknik transformasi sebelumnya. Ah! Dia sangat gila sehingga jiwa dan mananya tiba-tiba terbakar pada saat ini, membentuk dinding air hijau yang sangat tebal di depannya. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa menahan pukulan ringan ini. Klik. Dinding air hijau hancur. Mata Tairan membelalak, tapi dia hanya bisa melihat Aiden mungkin meninjunya. Boom. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut air. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyebar, menghancurkan seluruh daging dan darahnya dalam sekejap. Tapi, saat berikutnya, ketika cahaya putih buram menyala dengan ganas, itu benar-benar merobek separuh tubuh ilusi itu, dan langsung lolos ke kabut biru yang mendidih di udara. Aiden kecil, jika kamu menghancurkan tubuh fisikku, aku akan melawanmu sampai mati. Dia belum mati. Aiden sedikit terkejut. Sepertinya teknik keluarga Yates ini cukup menarik. Ia sebenarnya bisa bertahan setelah mengobrak-abrik jiwa. Kowloon kembali ke Yuan. Saat dia berteriak dengan keras, 8 naga hijau yang tersisa di langit menyerang Aiden pada saat ini dan bergegas menuju jiwa ilusinya. Bus. Saat berikutnya, sosok biru besar dengan armor dewa biru muncul.
Sosok ini mirip dengan raksasa Dingjia dalam Taoisme, namun wajahnya seperti Tairan. Pergi ke neraka. Sosok dewa raksasa Tairan saat ini tingginya 10 kaki, seperti mencapai langit, dia memegang pedang raksasa biru di tangannya dan memukul Aiden dengan keras. Aiden mencibir. Aku sudah lama bermain denganmu. Saatnya untuk mengakhiri. Begitu dia memikirkan hal ini, tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap, ledakan guntur dan kilat terdengar di kehampaan. Klik. Petir bergemuruh di kehampaan tempat dia berdiri sebelumnya. Saat berikutnya, sosoknya tampak berteleportasi, dan dia ditangkap dengan telapak tangan di mata ketakutan dari raksasa yang diubah oleh Tairan. Boom! Telapak tangan ini sepertinya tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika itu jatuh ke armor Dewa Hijau besar milik Tairan, kekuatan penghancur yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Boom! Kau! Kata-kata Tairan tiba-tiba berhenti. Sosok besar berarmor hijau yang tak terhitung jumlahnya seperti porselen saat ini, hancur sedikit demi sedikit saat mereka meraung dengan keras. Termasuk sisa kekuatan jiwanya, momen ini juga terbungkus dalam bola petir ungu penghancur, dan langsung dipotong menjadi abu. Aiden tampak acuh tak acuh, mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya muncul di pintu ruang rahasia bawah tanah. Melihat pintu paduan yang sangat tebal di depannya, Aiden terkekeh dan melambai. Krak. Pintu paduan raksasa, yang tebalnya lebih dari 10 cm, pada suatu saat menjadi seperti plastik, terpelintir dan berubah bentuk karena tarikan yang kuat, dan jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Boom! Raungan besar mengguncang tanah. Bang bang bang. Apa yang menyambut Aiden adalah semburan peluru khusus yang menembus baju besi yang tak terhitung jumlahnya. Aiden tersenyum dingin dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Pada saat ini, seluruh pemandangan tampak melambat tanpa batas. Tangan kanan Aiden menekan kekosongan. Boom! Ratusan peluru logam terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat. Ah! Serangkaian jeritan melengking terdengar dan menghilang dalam sekejap mata. Aiden tampak acuh tak acuh, memandangi mayat selusin pria bersenjata berbaju hitam di tanah, dan tidak memperhatikan mereka. Di ranjang rumah sakit berwarna putih. Ketika seorang lelaki tua melihat Aiden, dia tidak terkejut. Dia berdiri dengan gemetar dan membungkuk hormat kepada Aiden. Patua Luther, saya telah bertemu Guru Abadi Aiden. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup Guru Abadi Aiden. Aiden tersenyum lembut, sama-sama, Tuan Wang. Banyak orang di kaki Gunung Jiulong mengangkat kepala dan melihat ke arah puncak gunung. Saat ini, di puncak Gunung Jiulong, cahaya hijau perlahan menghilang, namun tanda besar yang dibuat oleh Aiden di udara belum hilang. Apa yang terjadi? Mengapa Gunung Jiulong baru saja meledak? Apakah penggalian di pegunungan? Tapi di kawasan pemukiman villa yang kaya di Gunung Jiulong, siapa yang berani menggunakan bahan peledak untuk meledakkan gunung? Baru saja aku seperti melihat Dewa Biru. Mungkinkah Dewa Bumi muncul? Banyak warga yang membicarakannya. Namun, pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menembus kehampaan, membawa sosok samar-samar, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Wow, Yang Abadi benar-benar telah datang ke dunia ini. Yang Abadi telah muncul. Berkati saya. Saat ini, beberapa orang tua berlutut ke arah Gunung Jiulong dengan ekspresi berapi-api. Di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya, ada seorang pria parubaya berpenampilan biasa dengan mata berkedip dan sedikit kepanikan di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan telepon satelit dan memutar nomor. Tuan muda, Pak Yates sudah mati. Ada keheningan di telepon sejenak, lalu terdengar suara laki-laki yang dalam. Sudah tahu. Kamu bisa kembali. Pria parubaya itu terdiam sejenak, bagaimana dengan keluarga Wang? Aku tidak menyangka Aiden akan kembali secepat itu. Dengan dia di sini, kita tidak punya kesempatan. Kembalilah, bawa kembali semua pasukan yang tersisa di kota Hong Kong. Pria parubaya itu terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara yang dalam, ya. Kota Hong Kong yang telah beroperasi selama bertahun-tahun hampir dihancurkan seluruhnya oleh satu orang. Pada saat yang sama, jauh di sebuah rumah bangsawan di pinggiran ibu kota, Paul meletakkan teleponnya dan melihat ke dalam kehampaan dengan tatapan tegas. Saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dalam kehampaan, seorang pemuda tampan dengan rambut panjang dan jubah hijau perlahan berjalan dari langit.
Alis pemuda itu setajam pedang, matanya setajam pisau, dan seluruh tubuhnya bagaikan senjata sakti yang terhunus, seolah mampu menembus langit. Saat dia melihat pemuda itu, wajah Paul langsung menjadi sangat gembira. Kakak, kamu akhirnya sampai di sini. Bab 544, Badai sedang terjadi. Saat pengunjung melihat Paul, senyuman tipis akhirnya muncul di wajahnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosok yang masih di langit muncul tepat di depan Paul pada saat berikutnya. Adik Paul, sudah lama tidak bertemu. Ketika pria itu berbicara, suaranya selembut batu giok, membuat orang merasa seperti sedang menghirup angin musim semi. Namun, aura dingin di tubuhnya memberinya perasaan yang kuat dan tegas, dua temperamen yang sangat berbeda muncul pada orang yang sama, tetapi tidak tampak luar biasa. Paul yang selama ini terlihat sombong, kehilangan kesombongan sebelumnya saat melihat pria itu, dan memiliki senyuman rendah hati di wajahnya. Kakak senior Roni, kamu akhirnya sampai di sini. Dia menghela nafas dan berkata, kali ini, kakak muda, aku telah dipermalukan di dunia sekuler. Tolong bantu aku, kakak senior. Bahkan ketika menghadapi Dewa Pedang Ezra sebelumnya dan apa yang disebut naga panjang dari Sekte Dewa Pengobatan, Paul sangat acuh tak acuh, tetapi menghadapi pria berkemeja hijau di depannya, dia harus bersikap hormat. Karena orang ini adalah anggota nomor satu dari generasi muda Sekte Dewa Pengobatan, putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan, dan statusnya di Sekte Dewa Pengobatan hanya lebih tinggi daripada Paul. Jika bukan karena ibunya, dia tidak akan bisa meminta Dewa Agung ini untuk membantunya. Tahukah Anda, nama Roni termasuk salah satu orang terkuat yang mewakili generasi muda ini di dunia abadi. Dia bahkan tidak sedikit pun lebih kuat dari Paul. Roni melirik Paul dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu bisa membuat saudara muda Paul menderita kerugian besar dan melukai orang tua kita dari sekte luar Sekte Dewa Pengobatan satu demi satu. Tampaknya orang ini memang monster. Jika dia diizinkan memasuki Sekte Abadi, dia akan mendapatkan warisan asli dari Sekte Abadi mungkin menjadi musuh tangguh dari Sekte Dewa Pengobatan kita. Namun, di dunia ini, apa yang bisa dilakukan orang ini bahkan jika dia memasuki apa yang disebut alam dewa? Dia tersenyum ringan, ekspresinya penuh percaya diri, selama aku di sini, aku bisa membunuh dengan satu tangan. Ketika Paul mendengar ini, dia juga tersenyum dan berkata, dengan kata-kata dari kakak senior ini, aku merasa lega. Kakak senior, tidak mudah untuk dilahirkan kali ini. Kamu harus mengalami 3000 dunia ini bersamaku. Roni mengangguk ringan, setelah kelahiran ini, guru dan kepala sekolah memberitahu saya bahwa tampaknya ada beberapa perubahan di reruntuhan kuno Sekte Abadi utama di dunia ini. Energi spiritual yang telah hilang dari bumi selama ini bertahun-tahun mungkin akan kembali. Pada saat itu, semua sekte besar abadi mungkin akan mengirim murid untuk bersaing memperebutkan peluang. Ekspresi Paul berubah dan matanya langsung menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita ini. Jika memang demikian, dunia sekuler ini mungkin akan menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Gunung Longhu yang tak berujung membentang jauh di dalam sungai Sijiang. Boom! Lonceng pelan berbunyi, dan semua penganut Tao, baik mereka sedang berlatih atau dalam pengasingan, keluar dari pengasingan dan bergegas menuju aula kuil Tao di puncak tertinggi. Pada saat ini, di dalam kuil Tao, seorang lelaki tua berpakaian linen abu-abu berjongkok di atas kasur, matanya tertutup rapat, seperti pohon busuk, tanpa bekas nafas. Di bawah, sekelompok pria parubaya berjubah Tao tampak sangat terkejut dan jatuh ke tanah untuk beribadah dengan hormat. Leluhur, kamu keluar dari pengasingan. Setelah beberapa saat, seorang pria muda berjubah Tao hijau dan memegang sebatang debu di tangannya datang perlahan. Temui leluhur guru surgawi. Orang ini tidak lain adalah si idiot Tao Ryan yang merupakan generasi muda guru surgawi nomor 1 di Gunung Longhua dan Setenar Faber. Saat Ryan bersujud, lelaki tua yang menutup matanya itu akhirnya perlahan membuka matanya. Dia menatap Ryan dengan tatapan yang dalam, dan berkata sambil tersenyum, Sekte Abadi sedang bergerak, dan dunia mungkin akan banyak berubah. Ryan, kamu hanya setengah langkah dari Istana Surgawi, jadi turun gununglah untuk perjalanan ini. Ekspresi Ryan tetap tenang, dia tidak bertanya mengapa atau mengatakan apapun. Dia membungkuk dan berkata, murid, patuh. Pada saat yang sama, beberapa sekte tersembunyi di Mobei, Nanshan, kota hujan dan tempat lain sepertinya merasakan adanya pergerakan saat ini, dan beberapa barang antik kuno keluar satu demi satu dan mengirim murid untuk bergabung dengan dunia. Masa-masa sulit akan segera dimulai. Kota Hong Kong. Rumah keluarga Wang. Aiden tentu saja tidak mengetahui semua ini.
Setelah Aiden kembali bersama Luther, seluruh keluarga Wang mulai melakukan perombakan total. Dalam waktu setengah hari, sisa pasukan Hanley dicekik sampai mati oleh Jessica dengan cara yang menggelegar. Keluarga besar lainnya di kota Hong Kong tetap diam. Bahkan pemerintah Hong Kong sepertinya tidak melihat perubahan yang mengejutkan ini dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hari ini, Luther mengumumkan bahwa ia akan secara resmi menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Jessica. Jessica mewakili keluarga Wang dan menghormati Aiden sebagai yang utama. Berita itu keluar dan mengejutkan seluruh kota Hong Kong. Namun, Jessica mengabaikannya sama sekali dan secara langsung mengumumkan bahwa real estate hotel dan bioenergi keluarga Wang serta industri lainnya akan sepenuhnya digabungkan ke dalam grup lebah hijau di daratan. Serangkaian tindakan keluarga Wang ini menyebabkan seluruh kota Hong Kong gemetar, dan surat kabar besar satu demi satu memberitakan bahwa keluarga Wang telah meninggal. Namun, hanya sedikit pejabat senior yang tahu bahwa tanpa orang itu, keluarga Wang mungkin benar-benar mati. Saat ini, keluarga Wang telah memiliki paha super, yang hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Tanggal 20 November. Aiden kembali ke kota Jinling. Bandara Jinling. Aiden, Nico dan Stephen baru saja keluar dari bandara ketika mereka melihat dua sosok yang dikenalnya. Octavia, yang mengenakan pakaian hitam, dan Faber, yang mengenakan jaket usang dan celana panjang militer. Apakah kalian berdua di sini khusus untuk menjemputku di bandara? Aiden memandang mereka berdua sambil tersenyum. Aiden, apakah kamu membunuh orang ini? Octavia tidak bercanda dengan Aiden, tetapi menyerahkan foto Naoki Ito kepada Aiden. Ya. Aiden mengangkat alisnya dan berkata, iblis Jepang ini membawa begitu banyak senjata ampuh ke Sundari dan hampir membunuh saya. Saya juga ingin bertanya bagaimana istana surgawi Anda bekerja sehingga orang berbahaya seperti itu bisa menyelinap ke negara kami. Kepala istana surgawi tersenyum santai dan berkata, saya sudah mengikuti orang ini sejak lama. Jika saya tidak takut pada orang tua itu, saya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Dan akhirnya dibunuh oleh Anda hari ini, keren sekali. Di sampingnya, Octavia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, kakak senior, tolong berhenti membuat masalah. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Aiden dan berkata, pria ini memiliki kontak rahasia dengan keluarga Wu. Kami tidak pernah menemukan bukti kuat apapun. Karena beberapa hubungan khusus, kami tidak berani mengambil tindakan secara langsung. Anda membunuhnya secara langsung kali ini, yang sebenarnya adalah bantuan. Dan hilangkan ancaman kita. Kalau begitu kamu tidak datang kepadaku hari ini untuk menuduhku. Tapi kamu datang untuk berterima kasih padaku. Aiden mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kerugian bagi rakyat. Octavia sedikit tidak berdaya. Dia berhenti berbicara omong kosong dan berkata langsung, Aiden, meskipun sangat memuaskan bagimu untuk membunuh orang ini kali ini, itu juga akan membawamu masalah besar. Masalah apa? Kegembiraan di wajah Aiden perlahan menghilang. Mungkin tidak mudah bagi semua orang di surga untuk mengatakan ini adalah masalah besar. Bukan apa-apa, Faber mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, hanya seorang guru Yin yang hebat di alam dewa yang telah membawa sekelompok ahli transformasi melintasi lautan untuk membalas dendam padamu. Bab 545, Serangan Diam-Diam Kera Guntur. Ketika Aiden mendengar ini, matanya tiba-tiba membeku. Ketika aura kuat meledak dari tubuhnya, udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Octavia mendengus dan tampak terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Faber memandang Aiden seolah-olah dia melihat hantu, dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu menerobos? Ia merasakan aura dari Aiden yang hanya bisa dirasakan dari gurunya. Alam ilahi. Aiden benar-benar menerobos. Namun, bagaimana hal ini mungkin terjadi pada orang yang berkuasa di alam dewa yang berusia kurang dari 20 tahun? Pada saat ini, bahkan Faber, yang selalu sangat percaya diri, tiba-tiba memiliki keraguan yang serius tentang kualifikasinya. Aiden tidak menjawab kata-katanya, tapi bertanya dengan dingin, bagaimana kabar saudara perempuanku dan yang lainnya? Yakinlah aman. Faber memandang Aiden seolah-olah dia adalah monster, dan berkata dengan emosi, sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Dengan kita di sini, bagaimana terong bau dan ubi busuk di Jepang bisa menimbulkan masalah? Tuan Li dan Nona Isabella semuanya baik-baik saja. Keluarga Li sudah dijaga oleh tentara siluman 24 jam sehari. Bahkan jika saya memberi mereka 10 keberanian, mereka tidak akan berani menantang keagungan istana surgawi saya. Ketika Aiden mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega. Menurut informasi yang diterima sebelumnya dari Ito Naoki, yang disebut Dewa Dayin dan Dewa Dayang sama-sama berkuasa di alam ketuhanan.
Kini, negara Jepang justru mengirimkan orang sakti di alam dewa untuk membalas dendam padanya. Hal ini membuktikan bahwa identitas Naoki Ito mungkin tidak sederhana. Lalu ada saudara Lee dan Nona Samson. Meskipun dia telah meningkatkan formasi keluarga Lee, menghadapi orang yang kuat di alam dewa, formasi villa keluarga Lee mungkin masih belum cukup. Faber melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda menyebabkan keributan besar di kota Hong Kong kali ini. Lain kali ada keributan, pastikan untuk menelepon saya. Adapun ninja samurai dari Jepang ini, perlakukan saja mereka karena itu tidak ada, serahkan saja semuanya pada kami. Aiden mengangguk, terima kasih. Kali ini, dia berutang budi lagi kepada Istana Surgawi. Pada saat yang sama, tepat ketika Aiden dan Faber kembali ke rumah Lee bersama. Di depan villa keluarga Lee, sederet prajurit kulit hitam berjongkok di depan gerbang, pedang panjang mereka diletakkan di atas kaki mereka, seolah-olah mereka sedang berlatih dengan mata tertutup. Di pintu masuk villa keluarga Lee, keamanan keluarga Lee telah digantikan oleh tentara siluman. Bos, kamu bilang orang-orang ini ada di sini setiap hari. Kapan mereka menjadi bos? Mereka tidak boleh dipukuli, juga tidak boleh dimarahi. Sungguh membuat frustrasi. Tidak jauh dari sana, di atas kendaraan lapis baja yang tinggi, seorang pria berbentuk seperti lembu sedang melihat ke arah prajurit hitam di tanah dengan wajah tidak senang. Jika Aiden ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah pria kuat yang sama, Teita, yang ditampar oleh Mauren di pesta undangan Mauren. Di sebelahnya ada seorang pemuda tegas berseragam kamuflase, Frederick. Pada saat ini, aura Frederick sangat kuat dan dia sangat dekat dengan kondisi transformasi, tetapi dia masih belum menembus kondisi transformasi. Frederick menatap gerbang keluarga Lee dengan tatapan rumit dan mengabaikan kata-kata Teita. Beberapa bulan yang lalu, dia dan Aiden adalah musuh, tapi sekarang Aiden adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari. Dia, Frederick, masih penuh energi internal dan hanya bisa menjaga pintu untuk keluarga Lee. Segala sesuatu di dunia ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Bos, lihat, apa itu? Tiba-tiba, mata Teita melebar, menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Frederick mengerutkan kening, Teita, jika kamu berteriak lagi, aku akan mengusirmu. Seorang pemuda berambut pendek di jok belakang mobil juga menyeringai dan menggoda, Teita, kamu melihat piring terbang, kamu bersemangat sekali. Teita terkekeh, sangat bersemangat, bos, lihat, meskipun ini bukan piring terbang, akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Ekspresi Frederick dan mereka bertiga berubah, dan mereka semua melihat ke kejauhan, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat menarik. Di kejauhan, 6 prajurit kulit hitam seperti patung, duduk tak bergerak di ruang terbuka di depan villa keluarga Lee. Seekor monyet seputih salju muncul entah dari mana, ekornya yang panjang tergantung di pohon besar, memegang kenari entah dari mana di tangannya, dan membidik ke 6 prajurit kulit hitam di tanah. Desir-desir. Monyet itu bergerak sangat cepat, dan 6 buah kenari melintas di udara, menghantam kepala 6 samurai Jepang seperti peluru. Sepertinya dia merasakan aura berbahaya. Pemimpinnya, seorang pria parubaya yang berpakaian seperti prajurit berambut pendek, tiba-tiba mengubah ekspresinya, langsung berdiri, dan menebaskan pedangnya ke belakang. Bodoh. Namun beberapa orang yang merespons dengan lambat merasa sengsara. Sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya dipukul oleh buah kenari. Tiba-tiba, darah mengalir deras. Untungnya, orang-orang ini semua adalah ahli, dan tulang tengkorak mereka jauh lebih keras daripada orang biasa, jadi tidak ada kematian yang terjadi. Namun meski begitu, masih ada 2 pendekar muda yang tidak sempat membela diri sama sekali, kepala mereka dihantam kenari, dan pingsan karena mengeluarkan banyak darah. Di antara 4 orang yang tersisa, 3 orang menutupi kepala mereka dengan darah mengalir keluar, terlihat sangat menyedihkan. Hanya pemimpinnya yang tidak terluka. Zi. 1 pukulan. Kera guntur sangat bersemangat dan menari dengan penuh semangat di dahan kering. Bodoh. Mereka pernah melihat monyet ini sebelumnya. Mereka mengira itu hanyalah hewan peliharaan biasa yang dipelihara oleh keluarga Lee, namun mereka tidak menyangka bahwa monyet ini sebenarnya adalah spesies spiritual dengan kekuatan yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa di antara mereka berenam, yang terburuk juga adalah pendekar pedang dengan kekuatan batin yang sempurna, dan yang terkuat adalah pendekar pedang hebat di tahap akhir transformasi. Sekarang, berhasil diserang oleh monyet sungguh memalukan. Mati. 2 prajurit pemarah berbaju hitam tiba-tiba mencabut pedang panjang di pinggang mereka, dan langsung berubah menjadi 2 bayangan, menebas kera petir di pohon.
Kekuatan kedua orang ini sudah dalam tahap awal transformasi. Secara keseluruhan, dia juga seorang master. Namun dibandingkan dengan Thunder Ape saat ini, keduanya saja tidak cukup. Mengaum. Kera guntur meraung dengan marah, dan kilat perak melonjak di tangannya, berubah menjadi sambaran petir dalam sekejap, menembus kedua pedang, dan langsung mengenai dada salah satu dari mereka. Boom! Suara benturan pelan terdengar. Prajurit hitam itu memandangi dadanya yang hangus dengan tidak percaya. Dadanya menghantam tanah dengan keras. Matanya kabur. Udara yang masuk lebih sedikit dan lebih banyak udara yang keluar. Prajurit terkemuka, yang pada awalnya tidak mempedulikan Raizanta, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat ini, dan berteriak dengan marah, "Baga!" Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus. Saat jubahnya bergoyang, sebuah pedang ditebas ke arah kera guntur. "Poyue, bunuh!" Dalam sekejap, bulan sabit hitam menembus kehampaan di udara secara diam-diam, sangat cepat, dan menghantam ke arah kera guntur. Monyet guntur, yang hendak mengejar prajurit berbaju hitam lainnya, merasakan aura berbahaya, dan lapisan petir tiba-tiba keluar dari bulunya, tubuhnya membengkak, dan sambil mengaum, dia menamparkan telapak tangan ke bulan sabit di belakangnya. Boom! Raungan rendah terdengar, dan tubuh kera guntur telah berubah menjadi kera putih besar setinggi 2 meter, dengan